Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dimas Ningtyasari dari Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan membuat video tentang kebijakan fiskal untuk UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Makro. Jadi kita mulai dari apa itu pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan itu sendiri berarti serangkaian konsep yang menjadi landasan atau dasar dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan. Sedangkan fiskal artinya pengaturan untuk keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan. Lalu kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional. Ini merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Lalu yang kedua, ada memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendorong laju investasi. Keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Yang keenam, wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang kedelapan yaitu menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Instrumen kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah, sehingga pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang paling besar. Lalu yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang. Digunakan pula untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal serta eksternalnya. Dan yang ketiga yaitu obligasi publik atau surat utang negara, yaitu penerbitan surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya SBN Retail. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada surplus, yaitu nilai pendapatan yang lebih besar dari nilai pembelanjaan. Kemudian ada defisit, merupakan kebalikan dari surplus, yaitu nilai belanja yang lebih besar dari nilai pendapatan. Lalu ada seimbang, yaitu nilai pendapatan dan belanja yang diusahakan untuk seimbang. Lalu ada dinamis, yaitu melakukan perubahan komposisi anggaran pendapatan dan belanjaan. Ada 2 macam kebijakan fiskal, yang satu ekspansif dan yang 2 kontraktif. Ekspansif yaitu pemerintah menerapkan kenaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi perekonomian yang lesu atau dikatakan deflasi. Lalu ada kontraktif. Artinya pemerintah menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi yang sedang tinggi. Lalu bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia saat ini? Indonesia saat ini memiliki visi yaitu Indonesia Maju 2045. Dan peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2020 dan 2022, Indonesia telah menjaga momentum pertumbuhan agar tidak terlalu lama jatuh. Hal itu tidak lepas dari peran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan langkah merelaksasi defisit APBN di atas 3%. Lalu pada tahun 2023, pengoptimalisasian pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari sisi belanja, pemerintah mendorong pengelolaan belanja negara lebih efisien dan produktif, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. Dan dari sisi pembiayaan, dengan kondisi APBN yang memiliki keterbatasan, pemerintah mencari sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Berikut data tabel APBN 2023 diambil dari web Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN Indonesia ini dicatat 12 bulan berturut-turut dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Besarannya mencapai 7.301 sekian. Lalu data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau pembelanjaan, sehingga dapat dikatakan sebagai surplus. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.